Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Hari ini kita akan belajar tentang organ pernafasan manusia dan hewan. Berikut beserta beberapa contoh soal dan apa saja yang menyebabkan anak SD itu keliru. Organ pernafasan manusia itu merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup, yaitu bernafas. Dalam bernafas memerlukan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Manusia bernafas melalui berbagai organ pernafasan. Berikut saluran pernafasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, ya. Jadi udara masuk melalui hidung, oksigen masuk melalui hidung. Tahap-tahap bernafas yaitu udara masuk ke paru-paru melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi untuk menyaring udara. Rongga hidung juga berfungsi untuk menghangatkan dan mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi ini kalau misal tidak ada bulu-bulu hidungnya, semua kotoran bisa masuk ke paru-paru, ya, itu berbahaya. Sehingga di hidung ini memiliki bulu-bulu halus. Yang selanjutnya ada batang tenggorok. Batang tenggorok termasuk saluran pernafasan. Batang tenggorok tersusun dari tulang rawan berbentuk cincin. Batang tenggorok terbagi menjadi cabang. Satu cabang paru-paru kanan dan satu cabang paru-paru kiri. Yang terakhir di sini ada paru-paru. Organ utama pernafasan manusia adalah paru-paru. Paru-paru manusia berjumlah 2 yang terletak di atas sekat rongga dada, yaitu diafragma, ya, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru dibungkus selaput yang disebut bronchus, ya. Setiap bronchus bercabang menjadi beberapa cabang yang lebih kecil. Cabang bronchus yaitu broncheolus, ya. Setiap ujung broncheolus terdapat gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Nah, di dalam alveolus itu sendiri terjadi pertukaran gas oksigen dari udara masuk ke dalam darah. Jadi sebenarnya tempat pertukarannya itu di akhir, di alveolus, ya. Alveolus itu tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Adapun gas oksigen dari dalam darah dikeluarkan ke udara. Keluar masuknya udara disebabkan adanya pernafasan dada dan pernafasan perut. Berikut ini merupakan gambar organ pernafasan manusia, ya. Jadi masuk melalui rongga hidung, ya. Kadang juga kalau misal kita sedang flu, nah hidungnya kan mampet, kita bernafas menggunakan mulut. Nah, rongga hidung masuk ke rongga hidung, kemudian ke laring, trachea, bronchus, broncheolus, dan yang terakhir ada alveolus, itu yang ada di dalam paru-paru kita. Ya, kalian bisa lihat simulasi berikut ini. Jadi, ketika kita meniup balon, ya, melalui sedotan tersebut, balonnya akan mengembang. Ketika kita melepas, dia mengempis. Nah, itu kan mengembang dan diafragmanya turun. Jadi balon bawah kita ibaratkan diafragma. Kemudian ketika kita menghembuskan nafas atau melepaskan tiupan, balonnya mengempis dan diafragmanya ikut naik. Jadi simulasi tersebut bisa kita gunakan untuk menerapkan bahwa bagaimana caranya manusia bisa bernafas, di dalam paru-parunya kayak gimana, diafragmanya seperti apa. Kita bisa buat simulasi sederhana dengan menggunakan balon dan sedotan, ya. Ketika balon ditiup, balonnya mengembang dan diafragmanya turun, ya. Balon yang bawah turun ke bawah dan sebaliknya. Yang selanjutnya ada organ pernafasan pada hewan. Ya, berikut organ pernafasan hewan berdasarkan jenis hewannya. Yang pertama, organ pernafasan pada hewan menyusui atau mamalia. Nah, sistem pernafasan hewan mamalia melalui paru-paru, ya, sama seperti manusia. Udara yang dihirup akan masuk ke lubang hidung, tenggorokan, kemudian ke paru-paru. Yang kedua ada burung atau aves. Organ pernafasan burung meliputi hidung, ya, batang tenggorok, dan paru-paru. Burung juga memiliki alat bantu pernafasan yaitu pundi-pundi udara. Setiap pundi-pundi udara dihubungkan oleh saluran khusus menuju ke paru-paru. Jadi burung mengambil udara, ya, atau mengambil oksigen itu dan dapat bisa disimpan di pundi-pundi udara.
Pada saat hinggap, burung bernafas menggunakan paru-paru, sedangkan pada saat terbang, burung menggunakan udara di dalam pundi-pundi udara. Pada waktu melayang, disitulah burung mengisi pundi-pundi udara dengan udara. Pundi-pundi udara juga berguna untuk mengeraskan suara, menjaga panas badan, dan meringankan tubuh burung itu sendiri. Yang ketiga, ada organ pernafasan pada hewan melata atau reptil. Organ pernafasan hewan reptil sama seperti manusia. Organ pernafasannya yaitu dari rongga hidung, batang tenggorok, dan paru-paru. Reptil yang hidup di air memiliki katup pangkal tenggorok, ya misalnya buaya. Katup ini berfungsi untuk menjaga agar air tidak masuk ke dalam paru-paru pada saat menyelam. Pada penyu dan kura-kura terdapat alat pernafasan tambahan yaitu kloaka. Nah, kloaka berada pada ujung akhir saluran pencernaan makanan. Kalian bisa lihat di sini ya, ini merupakan salah satu dari contoh hewan reptil, ada kadal. Ya. Yang keempat, ada organ pernafasan pada hewan amfibi. Contohnya ada katak. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru. Paru-paru katak berupa udara, Paru-paru katak berupa 2 buah kantong tipis yang banyak diselimuti kapiler-kapiler darah. Katak tidak mempunyai diafragma. Keluar masuknya udara ke paru-paru dikerjakan oleh otot-otot rahang bawah ya. Selain paru-paru, katak juga bernafas dengan kulit dan rongga mulutnya. Kulit katak sangat tipis dan selalu basah. Hal ini memudahkan gas oksigen masuk ke dalam tubuh. Begitu juga karbon dioksida yang mudah keluar dari tubuh. Yang kelima, ada organ pernafasan pada ikan. Nah, ikan bernafas menggunakan insang ya. Insang ikan berupa lembaran-lembaran yang berwarna merah. Kalian bisa lihat di sini ya, ada lembaran-lembaran insang yang berwarna merah. Di dalam insang, darah mengikat oksigen dan melepas karbon dioksida. Beberapa jenis ikan hidup di lumpur, misalnya ikan gabus dan ikan lele, yang dilengkapi dengan alat pernafasan tambahan yang disebut dengan labirin. Labirin berguna untuk menyimpan udara pernafasan dari ikan tersebut. Untuk organ pernafasan pada serangga, ya yang keenam, serangga bernafas dengan trachea. Trachea berupa pipa bercabang-cabang yang sangat halus. Trachea dapat mengalirkan oksigen sampai ke seluruh bagian tubuh. Nah, kemudian jentik-jentik nyamuk ya, jentik-jentik nyamuk yang ada di dalam air itu disebut juga dengan tempayak. Tempayak bernafas dengan tabung udara. Tabung udara dapat dikeluarkan ke udara untuk menghirup udara. Nah, sebagian serangga air bernafas dengan insang trachea. Insang trachea dapat mengambil gas oksigen dari air. Untuk yang ketujuh, itu organ pernafasan pada cacing tanah. Cacing tidak mempunyai organ pernafasan secara khusus. Cacing tanah bernafas dengan menggunakan kulit. Kulit cacing tanah yang selalu basah. Hal itu memudahkan masuknya oksigen ke dalam tubuh, keluarnya karbon dioksida ke udara. Nah, berikut merupakan soal-soal dari alat pernafasan ya. Contohnya yang pertama, hewan yang mengalami hidup di air dan di darat itu disebut dengan C. Reptil. Ya, betul. Kemudian yang kedua, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah di mana yo? Ya, A, betul, di alveolus. Nah, di sini yang sering menyebabkan kekeliruan. Ya, biasanya di mana tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida? Di hidung. Nah, itu salah ya. Yang benar di alveolus. Jadi di paru-paru bagian ujung ya, cabang paling ujung. Kemudian yang ketiga, berikut ada nama hewan. Yang pertama katak, jangkrik, dan cacing. Organ pernafasan pada hewan di atas secara berturut-turut adalah yang mana ya? Ya, betul, D. Paru-paru, trachea, dan kulit. Soal yang keempat, bagaimana cara hewan mamalia mengambil udara? Nah, gimana nih? Dengan cara berlari, terbang, berenang? Yang benar yang mana? Ya, betul, yang C. Mengambil udara dengan cara menghirup udara yang dimasukkan ke hidung. Soal yang kelima, hewan jenis unggas bernafas dengan paru-paru. Nah, pernyataan di atas termasuk pernyataan
Ya, benar atau salah? Ya, betul. Karena hewan jenis unggas itu bernafas dengan paru-paru. Soal yang berikutnya, keenam. Jentik-jentik nyamuk bernafas dengan tabung udara. Betul atau salah? Ya, betul. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa jentik-jentik nyamuk bernafas dengan tabung udara. Soal yang ketujuh. Ikan bernafas dengan insang. Di dalam insang hanya bisa mengeluarkan karbon dioksida. Gimana? Pernyataannya salah. Kenapa salah? Karena di situ insang tidak hanya mengeluarkan karbon dioksida, tapi dia juga bisa memasukkan oksigen. Jadi menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Seperti itu. Ya, berikut penjelasan yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin biasanya terdapat kekeliruan ya. Jadi antara mamalia, semua ikan itu bukan mamalia ya, semua ikan itu bukan aves ya, karena ada ikan yang termasuk mamalia. Contohnya ada lumba-lumba, ada ikan paus ya, itu termasuk mamalia. Mamalia yang hidup di air. Kemudian untuk alat pernafasan, biasanya anak-anak berpikir bahwa oksigen itu, pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu ada di hidung ya, itu keliru, bahwa pertukarannya yang benar ada di alveolus, bagian ujung paru-paru ya, jadi cabang yang paling ujung. Seperti itu ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.